jungler nih Omowa. Oh, oke. Tahan dulu sebentar kan Kaja. akhirnya Kaja muncul. Alright, so cukup banyak hero pick off yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Mereka punya Chow, oke, satu. Yang kedua mereka ada Kaja sekarang dan kita akan melihat ini Kaja perdana keluar ya habis patch Talia. Kemarin kita selalu mention terus-terusan siapa yang bakal pakai Kaja. Ternyata Rebellion Genflix yang memilih untuk menggunakan Kaja sebagai last picknya juga. Seperti apa perubahan yang akan dimiliki oleh Kaja karena di sini untuk pasifnya sendiri sudah berubah sedikit dan dia akan jauh lebih sustain karena setiap kali ada satu buah basic attack juga akan mendapatkan lifesteal. Alright. Yes, reduce-nya jangan lupa. Reduce cooldown reduction-nya juga sangatlah penting di sustainability di arah laning. Dan kita bakal melihat apakah Aura Fire mampu memenangkan di game kali ini ataukah bahkan Rebellion Genflix yang menampar dan menyiram api yang sedang terbakar dari Aura Fire. Langsung aja kita masuk ke Lane of Dawn di MPL Season 8 di week kali ini dan tentunya masih bersama Ranger Mas Talia dan juga Om Wawa Talia. Yap, dan ini dia kita sudah memasuki game kita yang pertama di mana Facehugger yang di area mid lane bersama dengan Godiva. Kaja tentu saja di area mid lane menemani seorang Parsha dan aku penasaran banget sih akankah nanti kita melihat adanya Divine Judgment yang terkonek ke arah Facehugger dan membuat area mid lane Aura Fire cukup struggle atau justru sebaliknya karena kita tahu ini Kaja perdana muncul setelah patch yang baru kemarin di adjust ya Om Wawa. Betul. Dan kalau kita lihat memang di sini posisi dari si Kaja yang pakai Batival. Kajanya sebagai roamer. Kan mid lanernya diisi oleh Huba juga. Jadi masih tetap sama-sama berusaha untuk mendapatkan level pertama kali sebelum masuk di top lane-nya. Kalau kita lihat akan ada duel hidup semati. Ini bakal lama banget. Kontes siapakah yang akan jauh lebih sustain. Yang satunya vampir, yang satunya robot juga. Ini sama-sama punya, satunya punya regen, yang satunya punya lifesteal. Jadi itu bakal menjadi style map untuk di top lane. Kita akan lebih berfokus ke bawah seharusnya. Kita lihat di bawah ini bakal lebih seru ya. Sudah saling pok satu sama lain untuk Chow bersama dengan Xbox tadi di arah dari bottom lane-nya. Oke, untuk kali ini kita bakal lihat para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka melakukan rotasi ke arah top lane. Meanwhile dari tim Aura Fire mereka memaksakan keadaan untuk berada di arah bottom lane karena lihat variety-nya sebentar lagi bakal siap untuk melakukan turtle. Tapi sebelum turtle ternyata Val sudah standby on position karena mereka juga pun sadar dengan rotasi yang dilakukan oleh tim Aura Fire ada variety di arah bottom lane terlihat oleh seorang Birol tapi ternyata Huba kali ini menggunakan wings by wingsnya. Satu buah pancur ke depan Jisa bakal coba untuk mengganggu saja dan selamat datang turtle di perebutan pertama kali ini Keira yang bahkan ngebuka posisi dari sebuah turtle. Satu buah flame bisa dikeluarkan. Uba harus mundur, flicker dikeluarkan. Dan pertengah juga Asura Aura berpeluang banget cuma dapat kalau terkodiva. Waduh, tapi ternyata masih bisa kabur ke arah belakang. Dibalas dengan satu buah Feraza. Ternyata Godiva kali ini menjadi first blood. Satu buah momentum. Red bisa didapatkan, terus diamankan. Dua trigger kali follow up dan bahkan kali ini adalah satu momentum yang baik dikeluarkan seorang Godiva. Dia nge-buying time, dia ngebeli waktu dan bahkan beberapa player dari tim Rebellion Genflix harus mendekati seorang Godiva yang berhasil ditumbangkan. Tapi tidak secepat itu Ferguson. Dari tim Aura Fire berhasil mendapatkan turtle Talia. Yes, dari Aura Fire berhasil mendapatkan turtle ditukarkan dengan satu nyawa oleh Godiva. Mungkinkah ini pertukaran yang cukup worth it? Mengingat ini masih early game. Walaupun Godiva tumbang di sini sebagai roamer, itu bakal nge-buying time banget. Tapi makin gede drag area mid game, Godiva harus lebih hati-hati lagi seperti ada Ryuk yang ternyata ada Flame Magic dan juga ada Flame Shot langsung aja ditumbang ke satu, tukar satu kali ini. Sementara Jisa ini membalaskan temannya begitu dulu ada Thornrose dan variety terkonek Wild Dragon. Sekarang pertukarannya 2 dan juga 1 kali ini Ranger Mas. Yes, kali ini satu buah sepayur yang cukup baik dan cukup cantik dari seorang Birol berhasil mendapatkan core inti dari Aura Fire yang para pemain dari Rebellion Genflix setidaknya walaupun mereka kehilangan sedikit saja. Tapi lihat Jisa aja dapat 2 point kill. Kabuki nggak boleh pulang. Oh nyari goyang damage-nya terlalu sakit. Bahkan dari seorang Kabuki harus mundur. Pedestal dikeluarkan. Dan Jisa juga pocket trick. Belum ada yang masuk dan connect. Dan bahkan Keira sendiri pun harus meleduk Bumblebee-nya kali ini. Autobots! Assemble. Dan ternyata tidak ada team fight di arah jungler. Kita lihat.
Yes, masih ditahankan aja dari Aura Fire dan juga Rebellion Genflix, dimana kali ini RBG langsung berotasi ke area bottom lane. 3 orang sekaligus berusaha untuk ngepres di area bawah, mendapatkan satu objektif mungkin. Ingin dirontokin semua dari Gold Shield hingga objektif turret, tapi kali ini sudah ditarik keiranya. Terkena Divine Judgment, masih ada harga armor yang pecah, tapi Akang nggak bisa selamat dengan nyawa yang cukup sekarang. Flick out ke arah belakang, masih selamat karena ternyata Huba Rise Rack-nya lebih terfokuskan untuk mendapatkan objektif yang sayang sekali belum berhasil ditumbangkan di area bottom lane Ranger Mas. Betul, bukan semalam betul. Bahkan Godiva menahan damage sendiri di area bottom lane. Mereka bakal siap-siap untuk teamfight menuju ke arah Turtle. Warex didapati oleh seorang Jinsa. Godiva masak ke arah seorang burung. Recall dikeluarkan. Dua Dragon belum dikeluarkan. Variety langsung shadow kill ke arah belakang. Damage sudah mulai masuk, tapi ternyata bakal pecah dengan satu buah Shuriken. Shuriken memecahkan, tapi Variety gak punya satu buah retribution. Apakah berhasil mencoba diadu? No. Dia juga akan sadar diri kalau misalnya Turtle ini tercuri, setidaknya membuat nafas dari Rebellion Genflix lebih nikmat lagi. Dan juga kalian jangan lupa lihat Jisa yang sekarang bisa default momennya di Snake Video, bakal pancar ke arah belakang, bakal kabur juga karena momentum Turtle diamankan oleh tim Aura Fire, Romawa. Yes, di sini Aura Fire meskipun mereka terkena pressure, mereka masih bermain secara objektif. Bisa kita lihat bagaimana mereka mendapatkan turtle, mereka tetap sabar untuk melakukan recall pulang ke bawah ketika lagi di-ganking oleh Rebellion Genflix. Dan di sini Rebellion Genflix, mereka wajib untuk bisa memaksimalkan penggunaan jungler mereka yaitu Lancelot agar bisa menciptakan point kill untuk point kill, dan terbukti bahwa Rebellion Genflix bermain dengan sangat-sangat agresif sekali. Dan apakah ini merupakan pilihan yang tepat juga untuk melakukan ganking di top lane, karena Kabuki kalau kita lihat sangat sustain dan ditukarkan yang berada di area bottom lane. Kita lihat. Yes, ini dia 2 orang dari Rebellion tumbang. Bahkan begitu pula dengan area Kaji sudah tidak ada lagi di Judgment. Tapi lihat bagaimana Kabuki di area top lane 1 lawan 2 menahan 2 damage sekaligus dari Rebellion, dan bahkan masih bisa survive, masih bisa selamat menerima semua damage dan akhirnya Rebellion mundur. Mereka tarik ulang lagi semuanya karena Godiva di area bottom lane juga sudah merontoki hingga ke inner turretnya Ranger Mas. Yes. Kalau kali ini lihat di mana tadi udah ngedrift, tapi Jisa berhasil mendapatkan purple buff yang dimiliki oleh seorang Variety. Gak mau ditinggal begitu saja. Variety masih mau lebih. Satu bos yang dikeluarkan dan Quench hero-nya digocek begitu saja karena melihat seorang Rihu dari Variety pun gak mau memaksakan diri. It's okay tanpa purple buff karena Hayabusa tidak seperti Geling dan itemnya langsung saja dari Omawa. Yes, War X sudah diamankan. Sebentar lagi akan menyusul juga Endless Battle kah bagi Hayabusa, bagi seorang Variety. Sedangkan Lancelot kali ini juga sama itemnya. Jadi sama-sama akan menuju untuk Endless Battle. Untuk Kaja sendiri, kalau kita lihat kali ini adanya Magic Shoes bersama dengan Twin Blade di sana akan melakukan double damage ketika memberikan satu basic attack. Dan lihat pergerakan rival berusaha untuk mendapatkan satu pemain, tapi ternyata digagalkan oleh Godiva. Jadi ini permainan yang manis dari Aura. Mereka nge-buying time, mereka sengaja nge-bait juga pemain Rebellion Genflix untuk membuka suatu opener kalian. Yes, dan ini dia bagaimana dari Aura Fire langsung menzoning objektif gaming, mereka langsung berfokus ke area Turtle. Gak ingin ketinggalan dari segi buffnya, dari networknya, begitu pula dengan ada level. Sementara dari Keira, dia ngezoning banget pemain dari Rebellion biar gak ada yang ingin mendekat ke area Turtle Pit. Dan bahkan Godiva di area mid lane juga nge-manage wave minionnya, pengen mendapatkan satu lagi objektif, tapi ternyata Keira tertarik dengan ada Divine Judgment. Untungnya masih punya ada satu harga armor dan langsung pop kali ini Rise Rack. Biru langsung masuk di posisi terbelakang. Birunya terkena datang magic bersama dengan ada flame shot langsung hilang. Berhasil ditumbangkan, sementara Kabuki menjadi frontliner di depan. Dia nge-cutting banget di tengah-tengah dari Rebellion Genflix, dan ini dia shadow kill yang mantap sekali, double kill bahkan. Hampir saja mendapatkan triple kill yang dikantongi, menyisakan Huba sendirian dari Rebellion Genflix ini. Mereka harus benar-benar mundur karena kali ini Aura benar-benar mendominasi dari segi jungle-nya bahkan Ranger Mas. Yes, Decimate berhasil membuat seorang Godiva sangatlah perkasa di garis depan sana. Huba masih berhasil selamat, tapi ternyata tidak nasib baik untuk Rebellion Genflix. Mereka di menit yang ke-8, bahkan perbedaan goal test sedikit jauh dan replaynya. Kali ini kita bakal lihat flame shotnya yang tepat berhasil masuk ke tengah. Dan bahkan Jisa mau gak mau harus pakai meta ke belakang. Dan shadow killnya nyangkut
Tapi ternyata dengan satu kali tersangkut karena seorang Jisa pun harus ditumbangkan begitu saja. Lihat, beberapa pemain dari tim Rebellion Galactic mereka udah standby on position di arah bottom lane. 4 orang, ini bukan waktu yang baik. Bahkan Birul harus coba mundur ke arah belakang. Keira, Bumblebee, duel segera dikeluarkan untuk merubah satu buah momentum. Tapi ternyata dari Vegeta juga Pocket Trick gak kena. Ada flame yang dikeluarkan, kena ke arah satu buah gold bomb. Dan bahkan Birul Shadow Glass Bumblebee didapatkan oleh seorang Variety. Recall tas dulu yang akan terjadi ke arah belakang. Winston Sancho dikeluarkan, kita akan mencoba untuk membantu. Tapi ternyata langsung dari seorang Jisa berhasil menumbangkan Kabuki. Satu ditukar satu dari keduanya bola gold lane-nya kali ini Omawa. Iya, situ jungler yang berhasil untuk terculik ya tadi bukan Birul nih, yang terjadi di bottom lane-nya. Sayang sekali pastinya, tapi itu masih reset juga karena dari Aura Fire mereka harus kehilangan Kabuki di mid lane-nya. Tapi untuk sementara waktu memang Aura Fire mereka menempatkan pion mereka yaitu yang tebel. Kayak Kabuki lah ataupun Keiranya untuk ditarik di Vengeance Sword ataupun terkena Way of the Dragon, dan itu sangat memungkinkan sekali. Namun apa yang terjadi barusan, Variety bergerak seorang diri dan terkena Way of the Dragon, itu seharusnya tidak terjadi kalian. Wow, yes, dia terculik. Kali ini Aura Fire sudah tidak mempunyai jungler lagi, di mana bahkan Lord sudah hadir di lane of down. Player goal by Livin Mandiri. Kabuki ternyata di peringkat pertama masih bisa meliding, tapi ternyata kali ini Godivanya langsung ditarik aja. Begitu pula dengan area Keira. Dia harus lebih berhati-hati ya, karena Viraga armornya udah pecah. Gak bisa berbuat banyak. Aura Fire sudah kehilangan 2 pemainnya, otomatis kali ini Lord bakal dikasih aja untuk Rebellion Galactic Ranger Mas. Yes, langsung saja kali ini Rebellion Galactic berhasil mendapatkan Lord dan bahkan Jisa gak pakai retributionnya. Dia percaya tidak ada Keira di dekat sana dan Variety harus lebih berhati-hati. Variety harus bisa menculik ke arah belakang karena Kabuki di arah top lane sana udah ada 2 orang di stand position. Pal, lalu Vegeta juga bakal dikeluarkan begitu saja. Flames dan hampir saja kena, tapi duel tracker dibalikan keadaannya 1-1. Jisa mencoba untuk membantu Kabuki di depan sana, tapi Keira melihat ada seorang Jisa bakal coba dikejar begitu saja, puncher ke arah belakang. Dan ternyata dari Kabuki gak berhasil mendapatkan siapapun. Meanwhile, juga tidak ada nyampal, tidak ada inisiasi. 1 pemain diamankan, Ryuk ditumbangkan, bahkan 2 untuk 1. Bukan pertukaran adil dan goldnya masih diuntungkan oleh tim Aura Fire. Wabahnya berbeda 1000 saja. Tapi secara mid, turret yang paling penting diamankan oleh para pemain dari tim Rebellion Galactic dengan cukup mudah di sini Omawa. Iya, sayang sekali tadi harus terkena single pick off ya di bottom lane tadi. Dan kalau kita lihat memang Jisa lah yang menjadi target selanjutnya untuk Aura Fire, dan mereka berhasil. Meskipun mendapatkan Lord, ternyata Aura Fire menutup pergerakan Rebellion Galactic sekaligus mematikan 2 pemain. Oke, tapi kali ini lihat Birulnya di tangannya terkena dari Vegeta dan body block yang baik dari seorang Fan. Body block yang tepat karena kalau tadi flame shotnya masuk menuju ke arah seorang Birul, itu mungkin menjadi bencana. Tapi lihat si Kalatrigo dan juga Genflix sudah dikeluarkan. Para pemain dari tim Rebellion Genflix sekarang di arah top lane coba dibakar seorang Keira. Keira masih punya immortality. Didi Peter sudah di arah mid lane menjadi pilihan dari para pemain dari tim Rebellion Genflix. Meanwhile di arah bottom lane, para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka harus peka karena lihat wave minionnya yang udah dibilang tadi di waste to victory harus di-clear dengan disiplin. Kalau tidak, mereka akan sedikit kecolongan turret. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit itemnya Mawa. Betul. Dan ini untuk item build-nya sendiri sudah hampir selesai ya, item dari Variety. Kalau kita lihat kurang 1 item lagi, 2 bahkan nanti Immortal pastinya yang terakhir. Sedangkan untuk Lancelot di sini, Lancelotnya harus bermain dengan lebih ekstra waspada karena berulang kali kalau kita lihat bisa ditahan dengan kehadiran dari Godiva. Jadi Godiva sangat mengganggu sekali, dan bahkan Godiva kalau sampai berjumpa dengan 1 hero yang sudah sekarat, mungkin 2 bar HP itu bisa langsung terkena decimate-nya. Dan ya, ini berusaha untuk melakukan pick over, konsil juga sudah dipakai Italia. Yes, sudah digunakan konsilnya, sergapannya dari Aura Fire cukup miss, dia cukup gagal, dia harus mundur lagi. Dan ini adalah real time win probability by Samsung Galaxy A series, di mana 64% masih dikantongi oleh Aura Fire. Tapi tenang, ini masih probability, masih banyak banget hal-hal yang bisa terjadi di line of down. Mungkin nanti Genflix pelan-pelan namun pasti bakal mencoba untuk membalikan lagi tempo keadaannya, tempo permainannya, karena kali ini dari kedua tim mereka sabar banget.
bermain sadis, sabar dan disiplin, menunggu ada yang momentum karena sebentar lagi kita juga tahu akan ada Lord juga dan gak boleh sampai kecolongan lagi untuk yang kedua kali dari Aura Fire Ranger Mas. Yes, tapi kalau misalnya aku bisa bilang dari Rebellion Galvix harusnya coba untuk menukar posisinya. Kali ini mungkin dari seorang Lancelot dan juga ada seorang Parsia dan juga Cho mungkin bisa di arah top lane. Dan meanwhile dari seorang Rubinya bisa nahan di arah mid dan juga di arah bottom lane. Asalkan para minionnya tidak nyentuh ke arah inhibitor turret. Udah mulai coba atur posisi seperti itu. Karena ini bakal ada team fight di arah Lord. Lord tersisa sebentar lagi. Gak mungkin pada pemain dari tim Aura Fire tidak coba langsung inisiasi ke Lord sedangkan mereka sedang berada di winning condition. Kalau mereka membuang waktu seperti itu, dari goldnya aja mereka udah terpaut jauh. Ini team fight untuk 5 head to headnya itu bakal dimenangkan oleh tim Aura Fire harusnya. Tapi kalau misalnya Birul bisa dapetin variety, Birul ada flicker, Birul siap untuk kick variety. Ini mungkin beda cerita, tapi ternyata di pecah telah dikeluarkan bersama di comment begitu saja. Dan Winter Tractor, ini satu buah bencana. Dua rekomendasi luar rekan untuk menjauh sebuah posisi dari Rebellion Galvix. Tapi Uba harus kabur wing spy dikeluarkan, Decimet dikeluarkan. Dan bahkan Ryu tersisa seorang diri di depan, mencoba kabur. Gelis mendapatkan dan almost wipe out. Udah gua bilang, ini bencana kenapa? Karena yang mereka all out memiliki satu buah Winter Tractor. Dan ternyata Winter Tractor mendelay semua serangan dari Rebellion Galvix. Jisa tersisa seorang diri. Apa yang mau dilakukan seorang Jisa? Mau coba dilakukan. Satu bomba dikeluarkan. PTP Solution dan wipe out. Aura Fire take the K1. Yes, penutupan yang cantik sekali dari Aura Fire, wipe out bahkan disuguhkan untuk kita Jisa.